Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Awesome Kids! Shalom Princess and Princesses! How are you today? Dahsyat, luar biasa! Yes, yes, yes! Yeay! Nah, adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Evi di minggu keempat ya. Nah, minggu terakhir ini adik-adik kan biasanya nanti adik-adik kuis ya. Tetapi sebelum kuis, kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan dulu. Oke adik-adik? Oke, nah sebelum mulai untuk kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita tutup matanya dan tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari Minggu ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama kembali dalam ibadah online Awesome Kids. Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Dan nanti kami juga mau ikut kuis Alkitab di minggu terakhir ini. Dan segalanya boleh kami lakukan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, yuk kita mau memuji Tuhan. Dan oh ya adik-adik, karena bulan September ini adalah bulan perdamaian, yuk kita memuji Tuhan. Di dalam Yesus kita bersaudara. Yeay! Yeay! Dalam Yesus kita bersaudara ya adik-adik ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kedamaian. Dalam Yesus
sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kedamaian. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Yes, di dalam Yesus kita bersaudara. Baik, adik-adik, sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik kita dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya selalu dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ketemu lagi sama Kak Deni. Adik-adik, tidak terasa ya, hari ini sudah minggu keempat di bulan September. Artinya kita sudah di minggu terakhir adik-adik. Seperti biasa adik-adik, di minggu terakhir kita akan mereview firman Tuhan dari minggu pertama, kedua, ketiga. Dan juga kita akan mengadakan kuis. Nah, sebelum itu adik-adik kita akan berdoa ya.
Kita berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, aku mau mereview firman Tuhan dari minggu pertama, kedua, ketiga. Aku juga akan menjawab pertanyaan dari kuis-kuis nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati aku, sertai aku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, di minggu pertama firman Tuhan menceritakan tentang Absalom dan Raja Daud. Absalom itu adalah anaknya Raja Daud, tetapi dia mempunyai sifat yang tidak baik adik-adik. Dia ingin menjadi raja seperti Daud ayahnya, tetapi dia memiliki rencana yang jahat adik-adik. Dia ingin melengsarkan Raja Daud adik-adik. Nah, dia menghasut rakyat untuk berpihak kepada dia adik-adik. Dan banyak rakyat berpihak kepada dia. Raja Daud adik-adik mendengar hal itu. Tetapi Raja Daud malah menyuruh pegawai-pegawainya untuk melarikan diri adik-adik. Bukan karena takut ya adik-adik, tetapi Raja Daud menghindari peperangan terhadap anaknya itu adik-adik. Adik-adik, Raja Daud pasti merasa sedih ya, dan juga ada sedikit marah karena anaknya berbuat seperti itu adik-adik. Tetapi apa yang dilakukan Raja Daud adik-adik? Dia tidak menangkap anaknya, atau dia tidak melawan anaknya itu untuk berperang. Tetapi dia malah melarikan diri untuk menghindari peperangan. Nah, dari sikap Raja Daud ini kita dapat belajar adik-adik, yaitu kita dapat mengendalikan diri dan juga kita dapat mampu memiliki keputusan yang bijaksana adik-adik. Oke adik-adik. Adik-adik, firman Tuhan di minggu kedua bercerita tentang Raja Saul dan Daud. Raja Saul adik-adik merasa iri terhadap Daud karena Daud banyak mengalahkan musuh di medan peperangan. Dan Daud juga banyak dipuji oleh rakyat adik-adik. Nah, Saul ini merasa iri terhadap Daud. Dia menjadi marah dan dia ingin mencelakakan Daud adik-adik. Dia ingin membunuh Daud. Lalu adik-adik, Daud melarikan diri. Dia tidak melawan adik-adik. Dia melarikan diri terhadap Saul adik-adik. Karena Daud percaya Tuhanlah yang akan menyelamatkan dia adik-adik. Jadi dia tidak melawan Saul adik-adik. Dia percaya Tuhan akan menyelamatkan Daud. Nah adik-adik, dari sikap Daud ini kita belajar, yaitu sikap Daud yang percaya Tuhan menyelamatkan dia. Kita belajar yaitu kita mempunyai kepercayaan diri di dalam Tuhan adik-adik, yaitu kita dapat mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Dan juga kita memiliki kemenangan, yaitu kemenangan atas dosa, kemenangan atas perbuatan yang tidak baik, sifat-sifat yang buruk. Oke adik-adik. Nah, firman Tuhan di minggu ketiga adik-adik masih menceritakan tentang Raja Saul dan juga Daud. Raja Saul terus mengejar Daud adik-adik, dan Daud juga terus bersembunyi. Raja Saul adik-adik mengepung Daud dan hampir menemukan Daud adik-adik. Tetapi adik-adik, Tuhan melindungi Daud. Tiba-tiba ada seseorang yang membawakan berita bahwa ada bangsa Filistin yang menyerang negeri mereka. Lalu Raja Saul dan pasukannya berhenti mencari Daud. Mereka lalu pergi untuk melawan bangsa Filistin adik-adik. Nah,
Adik-adik, Tuhan melindungi Daud. Tuhan juga pasti melindungi kita. Oleh karena itu adik-adik, karena Tuhan sudah melindungi kita, oleh karena itu kita harus selalu mengucap syukur. Dan juga kita harus selalu tenang dan juga percaya diri adik-adik. Karena Tuhan pasti melindungi kita. Oke adik-adik, sekarang kita mau kuis ya adik-adik. Adik-adik siap ya? Adik-adik pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke adik-adik. Pertanyaan pertama. Siapa anak Daud yang ingin menjadi raja dan memiliki sikap yang jahat? A. Absalom, B. Salomo. Jawabannya adalah A. Absalom. Apa yang dilakukan Daud saat tahu anaknya memberontak kepadanya? A. Menyuruh pegawainya untuk menangkap anaknya. B. Menyuruh pegawainya untuk melarikan diri. Jawabannya adalah B. Menyuruh pegawainya untuk melarikan diri. Raja siapa yang iri dan ingin mencelakakan Daud? A. Raja Salomo, B. Raja Saul. Jawabannya adalah Raja Saul, B. Mengapa Daud tidak melawan Raja Saul? A. Karena dia takut kepada Saul. B. Karena Daud percaya Tuhan tanduk keselamatannya. Jawabannya adalah B. Karena Daud percaya Tuhan tanduk keselamatannya. Dengan cara apa Tuhan menyelamatkan Daud dari kepungan Raja Saul dan pasukannya? A. Daud diberi kekuatan. B. Orang Filistin datang menyerang negeri. Jawabannya adalah B. Orang Filistin datang menyerang negeri. Nah adik-adik pasti bisa jawab pertanyaannya ya tadi ya. Pasti adik-adik bisa jawab semua. Oke adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Kita mau berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku sudah mendengarkan review firman Tuhan dan juga sudah menjawab kuis pertanyaan tadi. Tuhan Yesus, berkati aku ya. Berkati juga seluruh keluargaku. Berkati kakak-kakak sekolah minggu. Berkati juga teman-temanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya, adik-adik selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa juga selalu berdoa dan juga memuji Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.